Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan sayyidal a'lam abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Usikum ya ummatal Islam wa iyaya bittaqwallahi salam faqad faza manittaqa wa aslam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, sosok pembawa cahaya Islam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri, melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Marilah kita bertakwa kepada Allah di sepanjang hidup kita. Marilah kita bertakwa kepada Allah hingga akhir hayat kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, Ramadan telah datang. Orang-orang beriman pun senang. Ramadan telah tiba. Orang-orang bertakwa pun bergembira. Bagaimana seorang muslim tidak bergembira karena datangnya Ramadan? Bagaimana seorang muslim tidak bersuka cita karena datangnya Ramadan? Di bulan Ramadan, Allah membuka lebar-lebar pintu ampunan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosa-dosa yang telah berlalu. Dan disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melaksanakan salat tarawih karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dan disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang beribadah ketika Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah, bagaimana bisa seorang muslim tidak bergembira karena datangnya Ramadan? Di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan pahala dan ganjaran. Semua ibadah, semua amalan, Allah lipat gandakan pahalanya dan ganjarannya. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari ditanya, fa ayyus sadaqati afdal, sedekah apakah yang paling baik? Sedekah apakah yang paling utama? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Sedekah yang paling baik, paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah ketika bulan Ramadan. Inilah sedekah yang paling utama. Inilah sedekah yang paling baik. Mengapa begitu? Karena ganjarannya sangat besar, pahalanya sangat besar. Makanya wajarlah kalau Nabi kita di bulan Ramadan sangat banyak memberi, sangat banyak bersedekah melebihi pemberian beliau di bulan yang lain. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan
hina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan, sangat banyak memberi, sangat banyak berbagi. Ini Rasulullah di hari-hari biasa, Rasulullah sangat dermawan, sangat banyak memberi, dan beliau lebih dermawan lagi, lebih banyak lagi memberi ketika bulan Ramadan. Maka hadirin yang semoga dirahmati Allah, bukan cuma sedekah, amalan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahalanya dan ganjarannya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i." Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan, melaksanakan umroh di bulan Ramadan itu sebanding dengan amalan haji atau haji bersamaku. Lihatlah, umroh di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan amalan haji, bahkan haji bersamaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan dalam Lataiful Ma'arif bahwasanya Imam Ibrahim An-Nakha'i, seorang ulama tabi'in, pernah berkata, "Saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin." Berpuasa satu hari di bulan Ramadan itu lebih utama, lebih baik daripada puasa 1000 hari di selain Ramadan. Wa tasbihatun fi afdalu min alfi tasbihatin. Dan bertasbih sekali di bulan Ramadan, tasbih yaitu mengucapkan subhanallah. Bertasbih sekali di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 kali tasbih di luar Ramadan. Wa rak'atun fi afdalu min alfi rak'atin. Dan kata Imam Ibrahim An-Nakha'i, melaksanakan satu rakaat sholat di bulan Ramadan, satu rakaat, ini lebih baik daripada melaksanakan 1000 rakaat di luar Ramadan. Maka hadirin yang semoga dirahmati Allah, apapun ibadah dan amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahalanya, melipat gandakan ganjarannya, dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Disebutkan dalam Matalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha bahwasanya Imam Mustafa As-Suyuti berkata, amma mudha'afatul hasanah fahadha mimma la khilafa fi. Adapun terkait dengan dilipat gandakannya pahala bulan Ramadan, dilipat gandakannya ibadah di bulan Ramadan, ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan oleh para ulama. Artinya para ulama sepakat semuanya bahwasanya amalan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan melebihi amalan di luar bulan Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi la yuhsi na'ma'ahul 'adun wa nahnu lahu hamidun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nahnu lahu 'abidun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nahnu bisairihi muhtadun wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa nahnu bi atharihim muqtadun. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muwahhidun bitaqwallahi faqad fazal muttaqunal mujtahidun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, Allah melipat gandakan amalan apapun di bulan Ramadan. Allah melipat gandakan pahalanya dan ganjarannya. Termasuk di dalamnya sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada umatmu, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yaitu ikuti Nabi. Ikuti Nabi, ikuti sunnahnya, ikuti petunjuknya, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini menunjukkan siapa yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya.
Ini dalam setiap waktu. Maka apalagi di bulan Ramadan, tentu orang yang mengamalkannya akan lebih Allah cintai. Dan ayat tadi berlaku dalam setiap keadaan. Allah mencintai orang yang mengamalkan sunnah Nabi, mengampuni dosa-dosanya. Ini dalam setiap keadaan, apalagi ketika sunnah Nabi sudah ditinggalkan oleh umat Islam. Tentu orang yang mengamalkannya lebih Allah cintai. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada al Islamu ghoriban wa sayudu kama bada ghoriba fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya kata Nabi, Islam itu datang dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh. Bagaimana tidak asing? Orang-orang sudah biasa menyembah banyak berhala, tiba-tiba datang Nabi menyatakan sembahlah satu Tuhan saja. Ketika itu orang-orang sudah biasa berjudi, meminum minuman keras, tiba-tiba datang Nabi menyatakan jangan berjudi, jangan meminum minuman keras. Ketika itu kaum wanita banyak dilecehkan, tiba-tiba datang Nabi menyatakan muliakanlah kaum wanita. Tentu saja ini asing. Kata Nabi, Islam itu datang dalam keadaan asing, dan suatu saat akan asing seperti awal datangnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, kata Nabi. Beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa orang asing ini? Disebutkan dalam riwayat lain, Nabi menyebutkan, Nabi ditanya, siapa yang dimaksud orang-orang asing, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Artinya hadirin, mereka adalah orang yang menampakkan sunnah Nabi setelah sebelumnya terkubur. Mereka lah yang menghidupkan sunnah Nabi setelah sebelumnya dilupakan dan ditinggalkan. Bukankah orang seperti ini akan asing dan aneh? Tentu saja asing dan aneh. Namun, apakah itu kehinaan? Tidak. Karena Nabi sendiri katakan tadi, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah nabinya dan mengamalkannya, lalu mendakwahkannya di sepanjang hidup kita dan hingga akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.